Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azama sya'nuhu khalaqa khalqa li hikmah wa ta'a liha ilmah wa basata lahu min faidil minnah ma jarrat bihi fi aqdarihil kismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sebelum memulai kajian kita, mungkin sekedar tambahan penjelasan terkait bahasa Al-Quran yang menyebutkan bahwa tanah suci Baitul Maqdis, Yerusalem, itu sudah dijanjikan Allah kepada Bani Israel. Itu disebut di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 21 kalau tidak salah. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran yang dimana Allah Ta'ala menyatakan firman-Nya bahwa Baitul Maqdis secara umum Yerusalem adalah negeri yang dijanjikan Allah kepada Bani Israel. Itu ada di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 21. Tapi ini butuh penjelasan sehingga tidak salah paham. Ya, karena ini juga menjadi satu senjata, satu hujjah yang menyatakan bahwa Allah menjanjikan tanah ini untuk mereka, tanah suci Yerusalem itu untuk Bani Israel. Ada yang memahami seperti itu. Maka yang perlu saya sampaikan yang pertama, lafaz Israel di dalam Al-Quran tidak ada sangkut paut dengan nama negara yang ada sekarang. Tidak ada sangkut paut sama sekali. Israel itu bahasa Ibrani artinya hamba Allah. Isra artinya hamba, il artinya Allah. Jadi artinya sangat bagus. Jadi Israel itu artinya Abdullah dalam bahasa Arab. Artinya hamba Allah. Al-Imam Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir menyatakan qad ittafaqal mufassirun, telah bersepakat seluruh ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan Israel di dalam Al-Quran adalah Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Adapun kata Bani artinya anak turunan. Konteks Al-Quran menceritakan Bani Israel di beberapa ayat, di beberapa surat, terutama selalu dikaitkan dengan Nabi Musa di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Yang dimaksud di situ adalah garis nasab Bani Israel yang bersambung kepada Nabi Ya'qub. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran.
Nah, sehingga di zaman kita ini gak ada kaitannya Bani Israel dengan negara Israel. Beda. Kalau bilang anak turunan Israel, orang Palestina jauh lebih dekat karena penduduk asli turun-temurun dari situ. Orang Palestina mungkin juga bernasab ke Bani Israel. Atau orang-orang Yahudi yang asli, ya, yang mukim turun-temurun dari situ. Mereka justru lebih dekat. Negara Israel berdiri itu pendatang, bukan warga asli di tempat itu. Berarti Bani Israel bukan yang dimaksud negara Israel. Gak ada sangkut paut sama sekali. Jadi 43 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran istilah Israel, Bani Israel. Bahkan jadi satu surat. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu nama lainnya surat Bani Israel. Dia punya dua nama. Nama pertama surat Al-Isra, karena di pembuka surat tersebut Allah informasikan peristiwa Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila sampai akhir ayatnya. Maka dinamakan surat Al-Isra. Dinamakan surat Al-Isra juga dengan nama lainnya surat Bani Israel. Karena di ayat berikutnya menceritakan tentang Bani Israel. Nah, jadi surat Bani Israel dinamakan surat Bani Israel karena sebab di ayat kedua itu menceritakan Bani Israel. Di ayat pertama disebut surat Al-Isra karena menceritakan peristiwa Al-Isra. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 21, yang ayat ini menceritakan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel ke tanah suci yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Ya qaumi udkhulu al-arda al-mukaddasa allati kataballah lakum. Wahai kaumku, masuklah ke tanah yang suci yang sudah Allah janjikan untuk kalian. Nah, ini ayatnya. Wahai kaumku, itu yaitu Bani Israel, karena yang berbicara memanggil di situ adalah Nabi Musa. Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah, ke bumi yang suci yang Allah telah janjikan kepada kalian. Berarti di sini ada janji dari Allah kepada Bani Israel, yaitu mereka menetap di bumi yang disucikan, al-arda al-mukaddasah. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengharamkan selama 40 tahun Bani Israel tidak boleh menetap di tanah yang disucikan. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Di ayat yang lain Allah berfirman, wahai Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah telah haramkan atas mereka, yaitu Bani Israel, untuk tinggal di tanah yang disucikan selama 40 tahun. Maka mereka bingung di bumi ini untuk mencari tempat menetap. Kemudian Allah katakan, maka jangan engkau bersedih wahai Musa atas kaum yang fasik. Allah sebutkan mereka al-qaumi al-fasikin, kaum yang fasik. Jadi di ayat tadi surat Al-Maidah, informasinya Nabi Musa mengatakan kalian akan masuk ke tanah yang disucikan yang Allah janjikan kepada kalian.
Tapi di ayat yang berikutnya diharamkan bagi kalian untuk menetap di tanah suci tersebut selama 40 tahun. Ini jawabannya, bahwa janji tersebut kepada Bani Israel itu hanya khusus Allah Ta'ala janjikan di masa Nabi Musa. Karena setelahnya diharamkan. Ketika melakukan penyimpangan, tidak mengikuti ajaran Nabi Musa yang sebenarnya, bahkan melawan Nabi Musa, maka Allah jadikan tanah yang suci itu diharamkan bagi mereka 40 tahun. Janji bahwa mereka akan masuk atas perintah Nabi Musa ke tanah yang disucikan itu berlakunya di zaman Nabi Musa saja. Di zaman Nabi Musa, bukan berlaku sepanjang zaman. Kemudian tanah yang disucikan pun para ulama tafsir tidak menyatakan dengan sepakat bahwa yang dimaksud tanah yang disucikan itu adalah Yerusalem. Ada banyak tafsiran di dalamnya. Ada yang menafsirkan ini dimaksudkan tanah yang disucikan di situ yang dijanjikan Allah bagi Bani Israel itu adalah Bukit Turi Sinai, tempat di mana Nabi Musa berkalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian menafsirkan adalah Syam, sebagian lagi menafsirkan adalah Palestina, dan sebagian menafsirkan kota-kota yang lain yang kurang lebih ada 5-6 tafsiran. Jadi bumi yang disucikan Allah, yang Allah janjikan kepada Bani Israel, di situ lokasinya bukan dimaksud secara kesepakatan yang ada di Baitul Maqdis atau Yerusalem. Masih terjadi perbedaan tafsiran di kalangan para ahli tafsir. Jadi bukan kesepakatan. Kemudian bumi yang dijanjikan itu, bumi yang disucikan, ada ayat berikut yang dimana Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad katabna fi Zabur," kami telah tetapkan di Zabur, "min ba'di dzikri," setelah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, "annal arda yarisuha ibadi as-salihun," sesungguhnya bumi ini hanya diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Jadi tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan satu janji bahwa bumi ini, lokasi di bumi ini milik satu bangsa, milik satu suku. Tidak, semua bumi ini dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Kalau itu bahasa Al-Qur'annya begitu. Jangan dipelintir bahwa Allah janjikan Baitul Maqdis, Yerusalem untuk Bani Israel. Tapi yang benar untuk orang-orang yang soleh. Zabur dengan Taurat yang dahulu, Taurat dulu baru Zabur. Ya, setelah Taurat kemudian Zabur. Berarti hukum yang dipakai adalah Zabur. Karena Taurat dimansukh oleh Zabur. Taurat mengganti hukumnya, Zabur mengganti hukumnya Taurat. Nah, oleh sebab itu bumi Palestina, Yerusalem itu milik orang-orang soleh, milik kaum muslimin. Ibadi as-salihun, hamba-hambaku yang soleh. Wah, di dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyatakan bahwa negeri ini dengan isyarat, ya, yaitu Palestina atau Baitul Maqdis atau Yerusalem akan menjadi rebutan bangsa-bangsa. Isyaratnya dari Rasul.
Apakah yang dicari ada emas di situ? Tidak ada emas, tambang emas tidak ada di situ. Yang dicari minyak, tidak ada minyak di situ, betul. Tapi yang mereka rebut, mereka cari adalah tanah suci, Al-Haram Al-Syarif. Tanah yang suci menurut keyakinan mereka. Kalau Yahudi ada tembok ratapan dan Haikal Sulaiman. Kalau Nasrani di situ tempat tumbuhnya Yesus, Isa. Bahkan tempat disalibnya di Kanisa Al-Qiyamah, Gereja Al-Qiyamah, diyakini oleh orang-orang Nasrani Ortodoks, di situ tempat Yesus disalib. Di situ juga ada Masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Di situ bagi umat Islam ada tempat Mi'rajnya Nabi. Ada tempat arah kiblatnya Nabi. Masjid Kibli. Ada batu yang menjadi tempat pijakan Nabi ketika naik ke langit. Dibangun masjid namanya Masjid Qubbati Sakhra. Nah, inilah yang menjadi perebutan. Ya. Tapi kalau bicara Al-Quran, keyakinan kita umat Islam itu milik orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh pasti Muslim. Orang-orang yang soleh pasti mengikuti para anbiya, para rasul. Nah ini sekarang jadi perebutan, dijajah oleh Israel, dan Nabi sudah kabarkan bahwa yushiku al-umamu an tada'a kama tada'a, yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalah ila qas'atiha. Sudah dekat waktu umat-umat, bangsa-bangsa, negara-negara, mereka memperebutkan kalian, menginvasi kalian, menyerang kalian. Sebagaimana orang-orang yang lapar, yang ingin makan, memperebutkan makanan di tempat makanannya. Qas'atih itu tempat nasi. Bahasa Nabi mengatakan yushiku, artinya masanya akan datang. Jadi Nabi sedang harus dipahami mafhumul mantuk. Apa yang Nabi ucapkan kita harus pahami. Yang pertama, Nabi berbicara hadis ini apakah dimaksudkan di zamannya, ataukah kisah masa lalu, ataukah informasi masa depan? Karena zaman hanya 3 itu. Masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Nah orang yang paham mafhumul mantuk, apa yang disabdakan oleh Nabi, tentu para muhadditsun, mereka juga harus memahami maksud dari Nabi menyatakan sabda tersebut. Apakah suatu cerita yang terjadi di masa lampau, ataukah Nabi informasikan hal yang terjadi di saat beliau hidup, ataukah beliau mengabarkan tentang masa depan. Kalau dari secara bahasa kita bisa pahami bahwa ini yang dimaksud oleh Nabi, yushiku al-umamu an tada'a alaikum, hampir-hampir dekat, menggunakan fi'il mudhari mustaqbal, yang artinya akan dekat waktu, berarti masa depan. Akan dekat satu masa, satu waktu. Al-umamu bentuk jamak dari ummah, umat. Al-umamu, bangsa-bangsa, negara-negara, mereka akan menginvasi kalian. Saya gunakan bahasa invasi atau menyerang, tada'a. Kalau arti aslinya saling mengundang, saling kerjasama, saling memanggil. Kalian di sini, alaikum, kalau kita pahami di zaman kita saat ini, yaitu mereka yang ada di Palestina. Kenapa pengarang kitab Aunul Ma'bud yang mensyarahi Sunan Abi Daud, karena hadis ini riwayat dari Imam Abu Daud yang lahir
202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nama kitab syarahnya Aunul Ma'bud. Bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud kalian di sini dengan isyarat dari beliau adalah penduduk Palestina. Karena sebab satu negara di zaman kita ini yang punya kaitan tentang masalah-masalah tanda-tanda kiamat akhir zaman, itu kota yang punya kaitan atau negara yang punya kaitan dengan perkara tanda-tanda hari kiamat itu Palestina. Makanya filosofinya kiblat pertama kita kenapa tidak langsung ke Makkah? Sejarah awal seluruh kaum muslimin yang hidup bersama Rasul 17 bulan 3 hari sholatnya, kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, bukan ke Makkah, bukan ke Ka'bah. Filosofinya bahwa di akhir zaman kiblat kota kembali ke Palestina. Kiblat daripada seluruh kebaikan standarnya kembali ke Palestina. Makanya kiblat awal ke situ dan menjadi kiblat akhir. Kiblat akhir. Akhir zaman itu Ka'bah dihancurkan. Gak ada lagi Ka'bah di akhir zaman nanti mendekati hari kiamat. Tapi kota ini ada. Dia tetap eksis. Itu kalau kita pahami secara jauh. Jadi ini selalu berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Nabi Isa akan kembali ke tempat itu juga. Nabi Isa membunuh Dajjal di Yerusalem, Babil Lut, dekat Baitul Maqdis. Bahkan Ibn Arabi menyatakan Nabi Isa menikah dengan seorang wanita asal Asqalan. Asqalan adalah Gaza di masa dulu. Sekarang sudah masuk wilayah Israel. Tapi di tempo dulu itu wilayah Gaza. Ulama terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalan, leluhurnya asal dari kota tersebut. Nabi Isa menikah di situ dengan wanita. Dan Nabi Isa asalnya di situ. Lahirnya di Baitul Lahem. Tinggal di situ. Ibunya juga di situ. Maka dipercaya kurma yang disebut rutaban janiyah di dalam Al-Quran itu, Sayyidah Maryam menggoyangkan batang pohon kurma, kemudian jatuh kurma dan beliau memakannya, itu ada di Jericho yang ada di Yerusalem. Kurmanya besar. Itu yang disebut rutaban janiyah. Menurut para ulama tafsir, diantaranya isyarah dari Syekh Sayyid Alusi Al-Baghdadi. Jadi selalu berkaitan dengan apa? Tanda-tanda kiamat Palestina. Imaratu Imam Mahdi juga di situ. Pusat pemerintahan Imam Mahdi juga di situ. Tempat terbunuhnya Dajjal di situ. Tempat menikahnya Nabi Isa di situ. Bahkan padang mahsyar diyakini oleh sebagian ulama itu seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar, lokasinya di situ. Jadi selalu berkaitan dengan akhir zaman. Maka kata alaikum di sini relevan dengan realita yang terjadi saat ini, bahwa al-umamu, bangsa-bangsa, Nabi menyebut dengan bentuk jamak. Kalau di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dirinci oleh Rasul bahwa mereka itu yang menjadi musuh umat Islam arba'una royah, memiliki 40 bendera menghadapi Imam Mahdi. Di zaman Nabi, bendera tidak memiliki makna khusus. Artinya tidak dijadikan satu simbol negara. Tapi di zaman kita, bendera itu adalah simbol dari suatu negara. Inilah yang disebut Zionis dengan sekutu-sekutunya. Kalau dalam hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, pecah perang dunia ketiga yang disebut dengan bahasa hadis Malhamatul Kubra, atau dalam bahasa Injil disebut Armageddon. Dan Nabi katakan di sini akan dekat masa
Bangsa-bangsa ini menyerang kalian. Kalian di situ khitabnya saat ini kepada warga Palestina. Sebagaimana orang yang lapar ingin makan, mereka berebutan mengambil makanan di tempat makanan. Kalau berebutan itu, yang satu selesai ambil, keluar, ganti lagi yang satu. Artinya Israel tidak sendiri. Dia dibantu di belakang, disokong oleh negara-negara sekutu. Setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Faqala qail, ada salah satu sahabat bingung, kok bisa umat Islam diinvasi seperti itu tapi tidak ada perlawanan. Dipahami di zaman Rasul, jumlah sedikit pasukan muslimin mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dengan perlengkapan senjata yang lebih maju di zamannya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan atau kathiratan. Berapa banyak pasukan jumlah kecil mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya besar. Itu terjadi dalam sejarah Islam. Perang Badar berapa jumlah? 313 atau 314 pasukan kaum muslimin bisa mengalahkan 1000 pasukan musyrikin. Ada perang Mu'tah juga, 3.000 atau 30.000 kaum muslimin menghadapi 200.000 orang Romawi. Tapi bisa menang dan seterusnya. Maka sahabat itu heran, kok umat Islam di akhir zaman itu diinvasi, ya diserang tapi gak ada perlawanan. Maka dia bertanya di sini kepada Nabi, wa min qillatin yauma idzin nahnu, apakah di masa itu jumlah orang Islam sedikit? Wahai Rasul, jumlah kami itu sedikit, yaitu jumlah orang Islam. Orang Islam yang ada di zaman kita ini. Di zaman kita, sensus terakhir yang kami dapat informasi, ada 2 miliar lebih orang Islam di muka bumi. Di zaman kita ini, 2 miliar lebih. Dan posisi sebagai pemeluk agama terbesar nomor 2 di dunia. Dia tidak jauh dengan yang nomor 1, Nasrani. Nasrani nomor 1. Terbanyak ya. Nomor 2-nya Islam. Tapi tidak begitu jauh. Orang Islam jumlahnya sekarang 2 miliar lebih. Maka ini sahabat mengatakan, apakah waktu mereka diinvasi jumlah mereka sedikit? Nabi mengatakan tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian pada zaman itu banyak, kata Rasul. Jumlah kalian banyak, kata Nabi SAW. Akan tetapi walakinnakum gutha ka gutha'is sail. Akan tetapi kalian walaupun jumlahnya banyak, kalian bagaikan buih. Ada yang menerjemahkan buih di lautan. Apa makna buih di situ? Filosofinya sangat dalam ini, ikhwanul muslimin. Ini Rasul punya sabda itu ada ilmu semua. Buih itu kalau dihempas ombak, ada semacam busa-busa itu, buih-buih. Kan banyak itu jumlahnya. Tapi lihat dia dipermainkan oleh ombak. Lemah, gak ada kekuatan. Ombak pukul ke depan, ikut ke depan. Ombaknya mundur, dia ikut mundur. Terombang-ambing. Dijajah. Dikuasai. Dan tidak punya kekuatan. Relevansi di zaman kita bisa saksikan. Hakikatnya yang merdeka itu siapa sebenarnya? Yang merdeka itu Palestina. Palestina dengan keterbatasan persenjataan, keterbatasan ekonomi, dalam keadaan tertindas, teraniaya, tapi masih kuat imannya dan memperjuangkan agamanya, memperjuangkan untuk memerdekakan bangsanya. Dilawan, padahal tahu di belakangnya didukung oleh Amerika dan sekutunya. Kekuatan apa yang digunakan? Kuatul iman, kekuatan iman dan keyakinan. Memang Allah sudah pilih mereka itu cocok tinggal di situ.
cocok sebagai mujahidun. Tapi yang lain hakikatnya terjajah ekonominya, terjajah pemikirannya, terjajah segala aspek. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak berani menunjukkan sikap yang nyata untuk membela saudaranya yang jelas-jelas tertindas di hadapannya. Jadi artinya apa? Ini sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak buih, banyak tapi tidak punya kekuatan. Buih lemah, gak ada kekuatan. Diombak-ambik oleh ombak. Kemudian Nabi katakan lagi, pada waktu itu, pada zaman itu, la yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Al-mahabata minkum. Di hari itu Allah cabut rasa takut dalam hati musuh kalian terhadap kalian. Oh, Israel gak takut. Yang di sana teriak, mengecam, negara sana mengecam, negara sini mengecam. Tapi dia lakukan terus. Kenapa? Sesuai hadis Nabi, sudah dicabut rasa takut musuh kepada kalian. Al-mahabah minkum. Mereka udah gak takut, karena yang dari dulu seperti itu aja. Dibunuh kaum muslimin, diam semua. Mereka tambah menjadi lagi. Apa yang menyebabkan rasa takut itu hilang? Berbeda, terbalik dengan masa-masa kejayaan Islam. Walaupun ini masalah kemanusiaan, tapi saat ini korban terbesar umat Islam. Di zaman itu, satu orang saja, namanya Abu Amir kalau tidak salah, atau Amrun. Satu orang. Orangnya bukan orang yang badannya besar, ya, orang pendek, kecil. Bahkan tidak punya senjata. Dia mendengar ada panggilan jihad menghadapi Persia di perang namanya Ghazwah Al-Qadisiyah. Dia semangat jihad, bingung, gak ada senjata. Di luar sudah ada barisan sahabat dengan pakaian lengkap dengan senjatanya. Dia tidak punya senjata, kendaraan juga tidak punya, tapi punya semangat dan keberanian luar biasa. Masuk ke dapur, sudah gak ada senjata, ambil pisau dapur. Baju perangnya gak ada, diambil itu panci untuk jadi helmnya. Kemudian kalau orang Ternate bilang balangan, tempayan itu jadi pakaiannya. Dia ikat dengan tali itu. Jadi baju perangnya itu tempayan, balangan. Helmnya yang dia pakai adalah apa? Kuci atau baskom. Senjatanya pisau dapur. Keluar dia lihat, kendaraan kuda, unta. Dia tidak punya kuda, tidak punya unta, yang dia punya himar. Naiklah dia himar. Ketika dia masuk ke barisan pasukan kaum muslimin, mereka melihat dia, mereka tertawa. Ini mau kemana ini? Dia bilang mau jihad, mau perang. Pisau dapur, panci. Akhirnya datang satu perintah, sebelum menghadapi Persia kita harus kirim utusan untuk berbicara dengan Raja Persia. Bagaimana? Kalau damai kita damai dengan syarat-syarat tertentu. Kalau tidak mau damai, tetap perang, maka akan terjadi peperangan. Dicari tahu siapa yang diutus. Ternyata dia angkat tangan, saya. Biar saya berangkat sendiri. Dia seorang diri berangkat. Pergi ke mana? Ke istana di Persia, Qadisiyah. Berangkatlah dia. Singkat cerita, sampailah dia ke istana dengan kendaraannya. Penjaga istana Persia lihat dia, ini siapa nih? Orang gila kan? Pakai balangan, pakai baskom, pisau dapur. Dia mengatakan dengan penuh keberanian, mana raja kalian? Saya utusan umat Islam.
Saya ingin bertemu dengan raja kalian, menyampaikan satu amanah kepada raja kalian. Pengawal bilang, luar biasa, kau sendiri? Iya, saya sendiri. Dia datang di Persia, seorang diri. Maka dikabarkan kepada raja, ini ada utusan dari umat Islam. Ini di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Utusan, kata raja, berapa orang? 1 orang tuh yang datang. Suruh masuk. Raja mengatakan, keluarkan harta-harta kita biar kita tunjukkan kepada umat Islam begitu kayanya kerajaan Persia. Dikeluarkan tuh, ya, bantal-bantal yang disulam dengan emas, karpet-karpet yang mewah. Utusan itu keluar ketemu si Amr ini. Baik, raja izinkan kau bertemu dengan raja, tapi ini kendaraan taruh di luar. Oh, gak bisa, saya mau masuk dengan kendaraan saya ke dalam istana. Gak ada yang bisa larang saya. Masuk dia dengan kendaraannya ke dalam istana. Sampai akhirnya berhadapan dengan raja Persia. Itu raja Persia hilang akal. Ini siapa ini? Dia bilang, saya utusannya umat Islam. Saya datang sendiri. Saya ingin menyampaikan, kalau kalian tidak mau menyerah, maka kerajaan kalian akan hancur sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau kalian mau menyerah, berdiplomasi, kami akan berdamai dengan kalian dengan syarat-syarat yang akan ditentukan. Dia bicara seorang diri di dalam istana nih. Ini pasukan Persia banyak di situ. Dia sudah gak peduli. Kemudian raja tanya, ini sahabat Nabi? Pernah bertemu Nabi? Apakah ini sahabat terkemuka Nabi? Punya keberanian seperti ini? Ada mutarjim pakai bahasa Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mutarjim menyampaikan, raja kami tanya, kamu ini sahabat terdekatnya Nabi Muhammad? Karena belum pernah kita ketemu orang seberani ini. Secara fisik pendek, kurus, kecil, datang sendiri ke markas Persia, kerajaan yang menguasai peradaban dengan Romawi di zaman itu. Datang seorang diri dan mengancam di hadapan raja. Kata dia apa? Tidak, saya ini sahabat yang hidup di zaman Nabi. Nabi posisinya paling depan, saya selalu paling belakang. Saya bukan sahabat dekatnya Rasul. Saya sahabat yang paling di belakang. Itu raja bilang, kalau yang paling belakang model begini, bagaimana yang paling depan? Bisa bahaya ini. Saya yang paling belakang, bukan sahabat yang dekat dengan Rasul. Gitu. Baik, sebagai penegasan dari saya, dilihat ada kursi mas tadi, ada karpet semua. Diambil itu pisau, dia turun dari kendaraannya, dirobek-robek itu kursi emas tuh. Dia mengatakan ini adalah harta rampasan perang yang saya akan bawa. Ambil itu di bawah. Dia pergi keluar, itu semua terdiam, bingung. Kok bisa begitu? Seorang diri. Karena apa? Karena dia berperang bukan dengan senjata, bukan dengan perlengkapan yang canggih, tapi apa? Kekuatan iman yang dia miliki. Dia sudah ditarbiyah, dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Kalaupun meninggal, keberuntungan yang mereka dapat dalam peperangan. Kalaupun menang, mereka bisa melanjutkan dakwah ini dan menghilangkan kezaliman di muka bumi ini. Itu prinsip mereka. Makanya mereka mengatakan kepada musuh-musuhnya di zaman itu, kami adalah kaum yang cinta kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Kalau kalian berperang untuk bertahan hidup, kami kebalikan daripada itu. Kami berperang untuk menjemput kematian kami. Itu dulu. Sekarang baru boikot, sudah takut. Kasihan karyawan di sana, bagaimana dia makan. Kasihan begini, kasihan begitu. Kalau orang model begini hidup di zaman Nabi, itu Islam gak akan sampai di zaman kita. Takut susah, takut miskin, takut mati. Ada perang dicatat namanya Ghazwatul Usr atau perang Tabuk, walaupun peperangannya tidak terjadi.
Tapi pembuktiannya sudah terjadi. Itu masa krisis. Makan saja susah. Cuaca panas ekstrim. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang dalam keadaan belum pulih dari luka peperangan, masih berdarah-darah. Ketika Nabi memanggil untuk jihad, tidak ada satupun yang menolak perintah itu. Mereka keluar dari rumahnya, bahkan ada dalam keadaan merayap. Padahal kaki ini bekas luka jihad. Dia keluar dengan merayap untuk ikut menyambut panggilan Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan lapar, krisis moneter, susah, luka parah. Nabi memanggil, semuanya gerak. Namanya Ghazwatul Tabuk, disebut oleh para ulama sejarah Ghazwatul Usrah. Peperangan di masa-masa kritis dan sulit. Ini bukti. Tapi kalau sudah banyak perhitungan dan seterusnya, gak bisa. Itulah penyakit yang sampai sekarang kita lihat. Negara-negara Islam gak bisa berbuat apa-apa. Bisa berbuat itu pun hanya sedikit. Kenapa? Beda dengan di masa dahulu. Nabi yang jelaskan, jumlah kalian banyak, bagaikan buih di lautan. Akan tetapi Allah cabut rasa takut dari musuh kalian kepada kalian, dan Allah letakkan di dalam hati kalian penyakit yang namanya al-wahan. Ditanya oleh sahabat, apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Cinta dunia dan takut mati. Itu dikaitkan oleh para muhadithun. Orang kalau cinta dunia, hidupnya selalu yang enak-enak. Bukan berarti yang enak-enak dilarang, tidak. Dimanjakan dengan itu, lupa akhirat. Ketika ada panggilan kebaikan, jihad fisabilillah dan seterusnya, otomatis akan takut mati. Pencinta dunia pasti takut mati. Pencinta akhirat pasti tidak takut mati. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Kita lihat di mana di negara-negara besar Islam lainnya, hidup mereka mewah, mobil-mobil mewah, dibuat acara yang kadang-kadang tidak masuk akal. Negara Islam buat acara tinju, di situ ada judi, acara konser musik, acara macam-macam yang dimana melalaikan mereka. Inilah bukti sejarah Spanyol runtuh karena sebab ini. Ratu Isabel itu kirim mata-mata intel sebelum menyerang Spanyol. Ini sejarahnya nih. Intel itu disuruh cari tahu bagaimana keadaan warga-warga muslim di Spanyol. Intel lihat masjid penuh, anak-anak muda latihan panah, ulama banyak, kemudian taman-taman kosong, semuanya penuhnya di masjid, di sekolah, di jamiah, latihan panah, latihan berenang. Kemudian suasana religi sangat kuat. Mata-mata itu balik menemui Ratu Isabel. Dia mengatakan, wahai Ratu, keadaan kaum muslimin di Spanyol seperti ini. Kata Ratu Isabel, kalau yang keadaan mereka seperti ini, kita gak akan bisa menang lawan mereka. Gak akan bisa menang. Kita akan kalah, hancur menghadapi mereka. Kenapa? Karena mereka secara spiritual kuat, berpegang dengan agamanya. Maka orang semacam ini tidak akan takut akan kematian. Orang seperti ini menjadi perindu-perindu jihad fisabilillah. Gak berani mereka. Waktu berjalan. Ratu Isabel mengirim lagi intel, cari tahu. Sampai di satu taman ada syekhun kabir, orang yang usianya sudah sangat tua, lagi menangis di taman sambil memegang selembar kertas, menangis. Maka intel ini mendekati orang tua tersebut, bertanya, wahai bapak tua, kenapa kau menangis? Apa kata dia? Saya diputusin pacar saya. Sutua bangka, diputusin pacar, menangis. Ini suratnya, isinya adalah dia memutuskan hubungan cinta dengan saya. Bahasanya bahasa melo,
bahasa-bahasa sedih, bahasa-bahasa yang tidak mencerminkan jiwa kesatria dan pejuang. Maka ini Intel mengatakan kalau orang tuanya saja model begini, anak mudanya bagaimana? Orang tuanya model begini. Di riset lagi, ternyata banyak anak muda mulai lupa akan agamanya. Di Spanyol nih ceritanya. Sudah ramai di taman pacaran, masjidnya kosong, ulamanya sudah berkurang, tempat hiburan ramai, ada drama di situ. Karena ada satu menterinya ini orang Islam, tapi dia orang yang menciptakan banyak hiburan yang melalaikan. Zarnik namanya. Dia yang menciptakan itu nada-nada do re ma fi sol si do ila akhir. Itu bahasa Arab. Dia yang menciptakan pakaian khusus yang diadopsi oleh orang Eropa. Musim panas pakai baju ini, musim dingin baju ini, musim semi baju ini. Dia yang menciptakan makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Sampai sekarang diadopsi oleh orang Eropa. Dia menciptakan gitar Spanyol. Namanya gitar Spanyol. Dia menciptakan drama-drama percintaan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Banyak sekali dia menciptakan hiburan-hiburan. Umat sudah asik dengan hiburan-hiburan, sudah lupa sholat 5 waktu, sudah lupa mengaji, sudah lupa belajar kepada ulama. Seterusnya diriset oleh mata-mata Intel dari Ratu Isabel mengatakan inilah keadaan umat Islam di Spanyol saat ini. Dia balik ketemu Ratu Isabel, dia kabarkan keadaan mereka seperti ini. Kata Ratu Isabel, sekarang kita invasi mereka. Mereka pasti akan hancur dan kalah. Terbukti runtuh. Kita hanya bisa mengenang Andalus. Tapi sekarang hanya kenangan. Runtuh karena sebab apa? Kelalaian. Hedonisme, tujuan hidup hanya mencari kesenangan di dunia semata. Semacam begini, dia kena penyakit yang namanya al-wahn, kata Nabi. Inilah penyakit yang membuat saat ini umat Islam di beberapa negara tidak mau berjuang. Dan itu bukan sejarah baru. Sudah terjadi kejayaan Andalus Spanyol yang menjadi pusat peradaban dunia di zaman itu. Runtuh dalam waktu sesaat. Yang tinggal hanya kenangan, historis, nama, sejarah, tapi eksistensinya tidak ada. Nah, ini yang harus kita mengambil semua hikmah dari pelajaran tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarraqan tafarrukan ma'suma wa la tajal bina wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.